Mental hamba. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mental hamba bisa berarti negatif, yaitu harus disuruh-suruh, tidak punya inisiatif, dan tidak punya tanggung jawab. Namun bisa juga berarti positif, setia, dapat diandalkan, dan mau menyenangkan majikannya. Mental seperti inilah yang Tuhan Yesus inginkan ada pada para muridnya. Pertama, hamba yang siap melayani tuannya. Kesiapan itu ditunjukkan dengan berjaga-jaga tanpa adanya batas waktu, bahkan di tengah malam maupun dini hari, selalu siap. Kedua, hamba yang dapat diandalkan, bukan hanya menunggu disuruh-suruh, tapi siap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Berkaitan dengan kata siap ini, saya mempunyai pengalaman sewaktu menjadi ketua lingkungan. Tengah malam, saya ditelepon untuk datang ke rumah seorang umat. Waktu itu sudah pukul 12 malam. Si penelepon berkata bahwa ada keperluan yang mendesak. Saya pun langsung datang ke rumahnya. Apa yang terjadi?
anak gadisnya mengalami gangguan. Dia dalam posisi memeluk ibunya dengan erat dari jam 5 sore, hingga baju ibunya compang-camping karena dirobek sang anak. Sang ayah terkulai lemas karena darah tingginya naik. Mereka meminta saya datang karena dipercaya sebagai hamba Tuhan yang bisa menolong mereka. Puji Tuhan, anak itu melepaskan pelukannya dan orang tuanya mendapatkan kekuatannya kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang merasa sebagai hamba Tuhan bukan saja siap dalam pelayanan firman untuk menolong orang agar mengenal Tuhan, namun juga siap dalam pelayanan kasih lainnya tanpa mengenal waktu. Kadang urusan pribadi menjadi alasan, seakan menolak rahmat yang Allah berikan dengan mengatakan, "Saya sibuk, saya sudah mengantuk, saya capek," dan sebagainya. Dalam Efesus 3 ayat 8, Rasul Paulus juga mengatakan, karunia ini untuk dibagi-bagikan, bukan untuk disimpan bagi dirinya sendiri. Seperti halnya seorang hamba yang dipercayakan Tuhan, harusnya melakukan perintahnya tanpa mengingat-ingat kepentingan pribadi, tetapi lebih ingin mengabdi dan berbagi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allahku, berilah hamba-Mu ini kekuatan, ketulusan, dan berkat, agar selalu siap melayani umat-Mu dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Amin.